warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Selamat bergabung dalam Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Selamat mengikuti. Silakan tekan tombol like, share dan subscribe untuk memajukan channel ini. Topik kali ini tentang meaningful work, yaitu memberi makna dalam bekerja. Apakah kita sudah memberi makna dalam pekerjaan yang kita laksanakan? Selamat mengikuti kuliah ini, semoga kita dapat memberi makna dalam setiap apa yang kita kerjakan. Meaningful work adalah perasaan bahagia terhadap pekerjaan, karena mampu memberi makna terhadap pekerjaan, sekalipun mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Namun tetap mampu melakukan berbagai hal termasuk inovasi, bekerja sama dengan stakeholder sehingga tetap memberi kontribusi positif terhadap kepentingan diri sendiri dan organisasi. Meskipun cara mencapai meaningful work berbeda-beda pada setiap orang dan setiap profesi, faktor umum seperti keselarasan dengan nilai-nilai, otonomi, peluang untuk belajar dan berkembang, pengakuan, dan membuat dampak positif dapat berkontribusi untuk menciptakan pekerjaan yang bermakna. Intinya, meaningful work merupakan konsep penting yang dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja. Menurut Frederick Herzberg, meaningful work terkait erat dengan motivasi intrinsik, di mana seseorang termotivasi oleh faktor-faktor internal seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan pertumbuhan. Faktor tersebut memberi rasa puas dan pencapaian yang lebih dalam dibandingkan dengan faktor-faktor ekstrinsik seperti gaji, tunjangan, dan kondisi kerja. Menurut Adam Grant, meaningful work adalah orang-orang yang bekerja pada tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri, cenderung termotivasi, produktif, dan bahagia dalam pekerjaan mereka. Mihaly Csikszentmihalyi, psikolog yang terkenal dengan konsep aliran, flow, yaitu keadaan fokus dan keterlibatan total dalam suatu aktivitas, mendefinisikannya sebagai seseorang yang merasa terserap dalam pekerjaan mereka dan kehilangan jejak waktu. Viktor Frankl menjelaskan, manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk mengerjakan sesuatu bermakna lebih kuat daripada keinginan untuk kesenangan. Sekalipun dalam situasi yang mengerikan, manusia dapat menemukan makna dengan memfokuskan pada apa yang mereka hargai dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Teresa Amabile dan Stephen Kramer menjelaskan meaningful work dipengaruhi oleh faktor-faktor otonomi, umpan balik, rasa memiliki, dan peluang untuk belajar dan berkembang sehingga meningkatkan motivasi intrinsik dan kinerja karyawan. Kesimpulannya, bila seseorang sampai pada meaningfulness akan menimbulkan perasaan positif dan pencapaian sasaran jangka panjang yang lebih baik. Meaningful work akan dirasakan apabila pekerjaan memberi arti tersendiri bagi yang mengerjakan. Karyawan merasa skill dan kemampuan yang dikuasai bermanfaat. Merasa berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Faktor yang berkontribusi dalam meaningful work adalah sebagai berikut. Sedang manfaat dari meaningful work adalah sebagai berikut. Berikut aspek penting dari meaningful work. Pertama, positive meaning in work atau makna positif dalam pekerjaan. Pekerja merasa pekerjaannya penting dan memiliki nilai. Kedua,
Meaning-making through work atau penciptaan makna melalui pekerjaan. Memungkinkan pekerja menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan cara yang bermakna, dan pekerja merasa seperti sedang belajar dan berkembang. Berikut kendala penerapan meaningful work dalam organisasi. 1. Budaya organisasi yang tidak mendukung. Budaya organisasi yang kaku, hierarkis, dan birokratis dapat menghambat karyawan untuk merasa memiliki otonomi dan kebebasan dalam pekerjaan mereka. 2. Kurang fokus pada nilai dan tujuan. Organisasi hanya fokus pada profit dan pencapaian target jangka pendek, sehingga mengabaikan pentingnya menciptakan meaningful work bagi karyawannya. 3. Kurangnya kesempatan untuk belajar dan berkembang. Karyawan yang merasa terjebak dalam rutinitas dan tidak memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang, cenderung merasa bosan dan tidak termotivasi. 4. Kurangnya pengakuan dan penghargaan. Karyawan yang merasa kontribusinya tidak dihargai dan diakui, cenderung merasa tidak puas dengan pekerjaannya. 6. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar departemen dan tim dapat membuat karyawan merasa terisolasi dan tidak terhubung dengan tujuan bersama. 7. Kurangnya dukungan untuk keseimbangan kehidupan kerja. Organisasi yang tidak mendukung keseimbangan kehidupan kerja dapat membuat karyawan merasa terlalu stres dan kewalahan, sehingga sulit untuk menemukan makna dalam pekerjaan mereka. Berikut solusi mengatasi kendala. Sebelum mengakhiri kuliah ini, ikuti video berikut. Bagaimana meaningful work dilakukan pilot dan co-pilot ketika pesawatnya mengalami kecelakaan? Ia beserta kru berupaya menyelamatkan penumpang dan berhasil, walau satu kabin krunya meninggal dunia. Ketinggian 23.000 kaki pada saat itu, saya masuk di cuaca yang sangat buruk. Kemudian tiba-tiba kedua mesin saya mati. Setelah mati, kemudian saya restart kembali sampai 3 kali, dia tidak mau. Kemudian kami masih punya standby generator, kemudian saya nyalakan, ternyata itu kemudian mati semua. Jadi komunikasi mati, elektrik mati, semua jadi gelap semua. Saat itu, pesawat Garuda Boeing 737-300 yang dibawanya melaju dari Mataram menuju Yogyakarta mengalami gangguan. Faktor cuaca sebagai pemicu kecelakaan ini. Kedua mesin pesawat mati hingga harus dilakukan pendaratan darurat. Saya hanya bisa melihat hamparan sawah dan sungai. Kemudian saya arahkan pesawat itu ke sungai, dan pada saat kurang lebih
ketinggian 4.000 kaki, kemudian saya melihat sungai itu, dan ternyata sungai itu ada jembatan. Kemudian saya sempat panik, akhirnya pesawat saya sejajarkan dengan sungai, kemudian saya berbelok lagi, dan ternyata di antara sungai itu ada 2 jembatan, dan akhirnya saya arahkan pesawat itu harus melewati jembatan, kemudian saya arahkan pesawat itu menuju ke sungai itu sendiri. Pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo ini menyebabkan bagian kanan sayap pesawat patah. Evakuasi awak pesawat dan penumpang pun segera dilakukan. Tercatat 54 orang penumpang dinyatakan selamat, kecuali 1 pramugari yang terlempar keluar. Yang terpikirkan waktu semua mati dalam kondisi seperti itu, apa yang pertama terpikir oleh Anda? Waktu itu terpikir hanya cuman saya pasrah saja, karena semua prosedur yang sudah ada di dalam standar operation procedure itu sudah kami lakukan. Dan tidak berhasil waktu Dan itu. tidak berhasil. Akhirnya kita pasrahkan pada Allah, dan saya ikhlaskan waktu itu. Bagaimana sampai kemudian, ini kan co-pilot Anda sempat mengusulkan agar mendarat darurat di sawah atau di lapangan bola gitu kan? Betul. Tapi Anda kemudian kurang setuju. Kenapa ya? Ya, jadi pada saat kami keluar kurang lebih 8.000 kaki, saya bisa keluar dari awan. Kemudian kami masih berdiskusi begitu. Co-pilot saya menyarankan ke sawah. Tapi saya sarankan bahwa di sawah itu memang banjir pada saat itu. Saya tidak tahu di bawahnya itu banyak obstacle. Kemudian saya sarankan bahwa kalau saya di sawah memang luas, tetapi kemungkinan korban lebih banyak. Pada saat itu saya memikirkan penumpang, bagaimana saya bisa mendapatkan penumpang sebaik mungkin. Akhirnya, Kenapa Anda berpikir bahwa korban akan lebih banyak? Obstacle-nya itu atau hambatannya itu, kendala-kendalanya apa? Tanggul-tanggul begitu? Betul, sawah itu kan kita nggak tahu ya, walaupun di situ banjir ya. Jadi pada saat itu saya hanya cuma melihat sungai, walaupun sungainya pun saya tidak tahu kedalamannya seberapa. Untungnya sungai dalam posisi agak banyak airnya, banjir ya. Ya, kalau kita lihat di gambar, betul. misalnya dia lagi kering juga Betul. berbahaya itu ya. Betul. Pada saat itu Nah terus lagi waktu banjir. Anda lihat sungai, Anda lebih memilih sungai. Betul, Jadi kebetulan Anda lihat sungai baru Anda putuskan, atau sejak awal Anda udah berpikir ini ada sungai di bawah? tidak. Jadi pada saat itu memang saya begitu keluar dari awan, saya hanya cuma bisa melihat antara sungai dan sawah. Jadi akhirnya saya putuskan bahwa kita harus menuju ke sungai situ. Kemudian disetujui, akhirnya pesawat saya arahkan ke sungai itu. Disetujui oleh siapa? Co-pilotnya. Oh, jadi harus ada Betul. kesamaan pendapat Kita dulu harus ya? satu persepsi ya. Jadi dia bisa memberikan input kepada kami sebagai in-command, tetapi keputusan itu seberapa banyak dia memberikan input kepada kami, kemudian kita putuskan bareng. Nah ini kan kalau dilihat singkat sekali ya. Betul. Pengambilan keputusan itu berapa menit itu Anda dari mikir, diskusi sampai betul-betul landing di atas air itu berapa menit? Kurang lebih 10 menit ya. 10 menit. Jadi 10 menit itu 10 menit yang menentukan ya. Betul, betul. Kalau boleh jujur, waktu itu Anda berpikir bahwa itulah hari terakhir Anda atau tidak? Ya, pada saat itu saya hanya cuman pasrah, saya cuman ikhlas, saya hanya cuman katakan dengan co-pilot. Pada saat itu dia sempat mengambil mic, Ya. kemudian dia mede. Kemudian saya katakan bahwa, Mas, mede sama siapa, saya katakan. Sekarang sudah mati semua, kita sudah nggak ada komunikasi. Selang 6 bulan sejak peristiwa naas itu, Kapten Abdul Rozak pun telah dinyatakan pulih secara fisik dan mental, dan siap kembali terbang menjelajah luasnya angkasa raya. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah kebahagiaan bekerja tidak selalu diperoleh dari besarnya materi yang didapat. Bukan berarti materi tidak penting, melainkan pada kepuasan hasil kerja yang optimal dan pengakuan serta penghargaan dari pihak lain.
Bukankah bila seseorang bekerja baik dan benar orang itu sendiri yang akan merasakan hasilnya? Masalahnya manusia selalu mengukur kepuasan kerja dari hasil kerja dalam bentuk materi, padahal memberi makna pada setiap yang dikerjakan penting. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 7 Allah berfirman yang artinya, jika seseorang berbuat baik, berarti ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jika seseorang berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirinya sendiri. Take a chance, get a stance. Nothing is impossible and you can achieve anything as long as you set your mind to it and don't give up. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.